Atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara Minggu Gembira pada hari ini. Kebersamaan dan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak adik-adik terkasih, kami berharap melalui kegiatan ini adik-adik dapat lebih mengenal kasih Tuhan, membangun persahabatan yang indah. Kita akan ada dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan yang membawa kami berkumpul di acara Minggu Gembira ini. Terima kasih atas sukacita dan kebersamaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu dalam setiap bagian acara ini. Berkatilah kami semua yang hadir. Bacaan dari ketiga. Saja aku berdoa.
tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitahuan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadamu, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ingin tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang telah Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam pendalaman kitab sucinya. Kakak mohon waktu kalian sebentar ya untuk mendengarkan pendalaman yang kakak sampaikan ini. Nanti akan kakak tanya satu persatu apa yang kalian pahami dari pendalaman kakak. Nanti kakak dapat hadiah yang boleh jawab. Oke. Dari semuanya kita akan masuk kepada pendalamannya pada hari ini. Pendalaman dari Injil Yohanes bab 17 ayat 27 sampai dengan 30. Tema yang kita ambil pada hari ini adalah bersatu bersama Kristus dalam kasih. Nah, dari tema ini kita bisa kaitkan dengan Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Jadi, kita dapat melihat latar belakang dalam Yohanes 17 ini menerangkan bahwa Yesus sedang berdoa kepada Bapanya. Ini disebut sebagai doa Yesus yang paling agung. Yesus bukan hanya berdoa untuk murid-muridnya saat itu bersama dia, tetapi dia berdoa untuk semua orang. Doa kasih ini dan isi dari permohonan ini adalah kesatuan semua umatnya dalam kasih seperti kesatuan Yesus sendiri dengan Bapanya. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan sedikit latar belakang ini, yang kita ambil pada hari ini, kakak mau tanya adik-adik semuanya. Apakah adik-adik selalu berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan kalian? Ya. Saya tidak berdoa. Bisa apa namanya? Bisa didefinisikan nggak? Diceritakan nggak? Ya. Saya tidak berdoa. Nah, kita lanjut saja ya ke materinya. Pendalaman kita pada hari ini, kakak minta waktu kalian semua ya untuk mendengarkan pendalamannya. Minta bentar aja, sekitar 30 menit kalian mendengarkan pendalamannya. Boleh. Silakan. Nanti kakak mau tanya nih selesai pendalaman apa aja yang kalian terima atau kalian dapat dalam materi yang kakak sampaikan pada hari ini. Yohanes bab 17 bab 17 ayat 20 sampai dengan 26. Nah, kita ke materinya dulu ya. Ya. Silakan.
Yesus tidak hanya berdoa bagi murid-muridnya, tetapi juga bagi semua orang yang akan percaya kepadanya. Melalui pemberitaan mereka, Ia meminta agar mereka semua menjadi satu sebagaimana Bapa adalah satu, supaya dunia percaya kepada Yesus dan diutus oleh Bapa. Yesus memberikan kemuliaan yang telah diberikan oleh Bapanya kepada para muridnya dalam kehidupan sejati. Jadi, adik-adik, maksud dari kehidupan sejati ini, Yesus mau seluruh umat atau anak-anaknya yang ada di dunia ini untuk saling mengasihi dan menebarkan kebaikan serta damai sejahtera kepada semua orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, kasih Allah harus tinggal di dalam mereka, sehingga mereka dapat mencerminkan kasih yang telah dinyatakan oleh Yesus. Dengan demikian, seluruh kesatuan dan kesaksian semua orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kita semua harus menjadi saksi dan menebarkan kasih Allah kepada sesama kita. Di sini kakak mau tanya nih, siapa yang di sini selalu menebarkan kasih kepada sesamanya, serta ceritakan sedikit sebagaimana kalian memberikan kasih kepada sesama kalian. Ada yang mau ceritakan bagaimana kalian menebarkan kasih kepada sesama? Sama bagaimana caranya, berbagi dan saling membantu. Ya tuh, mana? Jawab ya tuh. Jawab yang tuh kelas 5. Beri dengan yang tuh kelas 5 dan menjawab. Lain. Katanya dari sini dulu ya. Bagaimana adik berbagi kasih kepada sesama? Misalnya menebarkan kasih kepada sesama. Saya tidak tahu. Supaya teman tuh senang gitu, kita tuh harus buat apa gitu supaya teman tuh senang dengan kita, suka dengan kita. Nah, itu maksudnya. Bahasanya sederhanakan supaya kita. Kalau ini? Bikin juga lagi. Itu udah dua Apa gimana? Disconnected. Ini yang ini nih, gimana caranya? Gimana cara berbagi kasih? Berbagi kasih kepada teman sendiri itu bagaimana caranya? Kasihi dia. Kiranya kakak dapat tanggapan dari kalian sedikit. Kakak langsung ke menjelaskan makna dari bagian ini ya. Adalah bahwa kesatuan di antara orang-orang yang percaya merupakan kesaksian yang kuat bagi seluruh dunia. Yesus menghendaki agar gereja hidup dalam kasih dan persatuan, bukan dalam perpecahan dan perselisihan. Kesatuan yang dimaksud adalah yang berakar dalam kebenaran dan kasih Allah. Ketika kita semua percaya bahwa hidup dalam kasih yang sejati, dunia akan melihat dan mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa. Oleh karena itu, bagian dari semua mengajak kita yang percaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan hidup dalam kasih Kristus. Sebagai saksi di tengah-tengah sesama. Nah, di sini kakak mau tanya lagi nih, bagaimana perasaanmu saat tahu bahwa Yesus ternyata sangat
sangat peduli padamu setiap harinya tanpa kalian sadari. Lanjut lagi ya. Doa Yesus dalam Yohanes 17 ini menunjukkan bahwa murid-muridnya memiliki panggilan khusus untuk hidup dalam kebenaran dan kesatuan. Kebenaran yang dimaksud bukan sekedar pemahaman intelektual saja, tetapi hidup dalam kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya. Yesus berdoa agar murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran, karena hanya dengan demikian mereka dapat menjalankan misi pewartaan Injil kepada seluruh dunia. Kebenaran yang berasal dari Allah menjadi dasar pokok bagi para murid untuk hidup dalam iman dan kesaksian. Hidup dalam kebenaran. Para murid dapat bertahan menghadapi tantangan di dunia dan tetap setia dalam panggilan. Maksudnya, Yesus juga mau kita sebagai anak-anaknya ini juga mengikuti apa yang telah Ia beritahukan agar kita selalu mendebarkan kasih dan mau menjadi nabi di zaman sekarang ini. Untuk menjadi saksi, menerapkan Injil dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, Yesus menekankan pentingnya kesatuan di antara murid-muridnya dan seluruh orang yang percaya. Kesatuan ini bukan hanya kesatuan fisik atau organisasi, tetapi kesatuan dalam kasih dan iman kepada Yesus Kristus. Yesus berdoa agar para muridnya tetap bersatu seperti kesatuan yang ada di antara dirinya dan Bapa. Kesatuan dalam Kristus menjadi saksi nyata bagi dunia bahwa Allah hadir dan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Gereja sebagai tubuh Kristus terus berjuang menjaga persatuan ini, karena hanya dalam kesatuannya lah kasih dan kebenaran dapat dinyatakan dengan sempurna. Oke adik-adik, di sini kalian ada bawa pensil tak? Soalnya di sini kakak akan membagikan selembaran kertas. Nanti kakak suruh kalian untuk menggambar bentuk hati, terus kalian tulis nama-nama orang yang kalian pensil. Nanti ya kakak bilang kakak. Oke, di sini perintahnya kalian menggambar bentuk hati. Habis itu kalian tulis nama-nama orang yang kalian kasihi. Nama orang tua, Kak. Misalnya nama orang tua, boleh. Tak boleh kemana? Boleh. Ini nama-nama orang-orang yang kalian kasih, misalnya teman kalian atau nama hati. Kak Apu. Apu. Ren, kamu apa lagi? Enggak apa-apa, bisa Enggak apa-apa, ikut jalan. Sini. Sini ya.
Nah, oke adik-adik, sambil kalian menggambar ya. Nah, kalian sambil mendengarkan kakak ya, kakak sambil membangun Nanti kalian maju satu-satu ke depan, kalian definisikan, kalian ceritakan apa yang kalian tulis. habis itu diapain Kak? Ya nanti dikumpulkan, nanti kan Kalian maju satu-satu ke depan tuh, kalian definisikan. Bukan cerita. Ini nama yang ku sayangi. Atau kasih. Nah, kakak sambil menjelaskan dari kakak ya. Yesus menghendaki agar gereja hidup dalam kasih dan persatuan, bukan dalam perpecahan dan perselisihan. Persatuan yang dimaksud adalah berakal dalam kebenaran dan kasih Allah. Ketika semua hidup dalam kasih dan kasih yang sejati, dunia akan melihat dan mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa. Oleh karena itu, bagian ini mengajak kita semua orang yang percaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dalam Kristus ini Pak, di sini. Kalau kita mau cerita, pakai cerita, apa itu hadir beda-beda. apa? Tapi ini saya Boleh, tidak apa-apa. Nah, kakak lanjut lagi ya. Refleksi iman yang dapat kita ambil dalam pendalaman kita hari ini adalah mengajarkan kita semua bahwa kehidupan ini harus diawali dengan doa. Doa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan dengan Allah dan sesama. Kita semua dipanggil untuk selalu berdoa, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesama yang ada di sekitar kita. Berdoa baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Iman dan hidup dalam kebenaran. Doa adalah cara kita berserah kepada Tuhan, mempercayakan segala kekhawatiran dan harapan kita semua kepadanya. Yesus juga berdoa agar semua orang percaya tetap bersatu dalam kasih dan kebenaran di tengah perbedaan dan tantangan dunia. Seringkali terjadi perpecahan di antara umat beriman, namun Yesus mengingatkan kita semua bahwa persatuan adalah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti bekerja sama ini persatuan menjembatani perbedaan dan mewartakan kasih Allah dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang sudah selesai? Sudah. Kalau yang sudah selesai bisa aju ke depan, terus kalian ceritakan apa yang kalian tulis, terus siapa-siapa saja orang yang kalian kasih tadi. Satu anak mati. Akan menjelaskan dari kakak lagi, habis itu kakak akan memberikan pertanyaan kayak apa yang kalian dapatkan dari dalam
mengingatkan bahwa kesatuan adalah tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kesatuan ini bukan berarti keberagaman, tetapi sikap saling menghormati, mengasihi, dan bekerja sama dalam iman sebagai murid Yesus Kristus. Kita diajak untuk menjadi agen kesatuan, menjembatani perbedaan, dan mewartakan kasih Allah dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga kesatuan dalam sesama dan keluarga kita. Kesatuan dalam keluarga dan sesama kita adalah cerminan dari kasih Kristus yang nyata. Sebagai murid Yesus, kita semua dipanggil untuk menghindari perpecahan, hati, dan permusuhan dengan sesama umat beriman. Sikap rendah hati dan saling mengampuni menjadi kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis di tengah perbedaan dalam keluarga maupun masyarakat. Kesatuan yang dapat dijaga dengan komunikasi yang baik, saling memahami, dan membangun kebiasaan doa bersama. Kemudian, dalam gereja, kita harus berusaha untuk bekerja sama dalam pelayanan dan mendukung satu sama lain agar tetap setia dalam iman kita. Kemudian yang kedua, mewujudkan hidup dalam kebenaran. Maksud dari ini adik-adik, kita diajak untuk menebarkan kasih kepada sesama kita. Misalnya, kita menolong teman kita yang sedang dalam kesusahan, misalnya kita membantu dia, saling menguatkan. Yesus berdoa agar murid-muridnya hidup dikuduskan dalam kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari firman Allah. Sebagai orang beriman, kita harus memiliki kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci secara rutin. Menjalankan ajaran Kristus berarti berusaha untuk hidup jujur, adil, dan penuh kasih dalam setiap aspek kehidupan. Kebenaran yang kita hidupi bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Dalam demikian, kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang membawa terang bagi dunia. Kemudian yang ketiga, menjadi saksi bagi dunia di zaman sekarang. Nah, adik-adik, di sini kita diajak untuk menjadi saksi, menebarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus melalui kegiatan-kegiatan kecil, misalnya kita berbagi kasih kepada sesama, membantu teman-teman kita. Oke, bagi yang sudah selesai, di sini kakak minta beberapa orang perwakilan itu menjelaskan atau menceritakan yang mau kalian tulis tadi. Sama masuk pada materi lagi, setelah kalian menceritakan atau menjelaskan, silahkan kalian tulis tadi. Nanti kakak akan masuk ke materi lagi. Boleh? Perwakilan? Adik-adik, mohon perhatian sebentar. Kita akan mendengarkan teman-teman kita yang mau cerita atau sharing apa-apa saja yang telah mereka tulis. Siapa dulu yang menang? Pak Eca.
Dan anak kaki. Mau nyanyi. Mengasihi orang tua, mengasihi teman, mengasihi sesama, mengasihi orang yang kekurangan, mengasihi orang yang sakit, mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama aku dapat terjadi seperti aku Mengasihi siapa, Dek? Papa, Mama. Siapa yang nulis tuh? Jadi yang tadi teman-teman mohon ya dari teman-teman yang di depan. Nah, anak tidak saya kasih anak Kanti, Laura, Ibu Afi, Mama, Papa, ini keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Nah, di sini mohon perhatiannya ya. Kakak kembali ke materi agar kita cepat menyelesaikan minggu gembira kita pada hari ini. Baik, mohon perhatiannya ya adik-adik. Kemudian di sini kakak akan menjelaskan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kesatuan dalam keluarga dan gereja. Kesatuan dalam keluarga dan komunitas gereja adalah cerminan kasih Kristus yang nyata. Sebagaimana murid Yesus kita semua dipanggil untuk menghindari dan komunitas gereja adalah cerminan dari kasih Kristus yang nyata. Sebagaimana murid Yesus kita dipanggil untuk hindari perpecahan, hati dan permusuhan dalam sesama umat beriman. Sikap rendah hati dan saling mengampuni menjadi kunci untuk menjaga hubungan yang harmonis di tengah perbedaan dalam keluarga maupun masyarakat. Kesatuan juga dapat dijaga dengan komunikasi yang baik, saling memahami dan membangun kebiasaan doa bersama. Kemudian dalam gereja kita juga harus berusaha untuk bekerja sama dalam pelayanan dan mendukung satu sama lain agar tetap setia dalam iman. Yang kedua, mewujudkan hidup dalam kebenaran. Yesus berdoa agar murid-muridnya dituluskan dalam kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari firman Allah. Sebagai orang beriman, kita harus memiliki kebiasaan membaca dan merenungkan kitab suci secara rutin agar hidup kita senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan. Menjalankan ajaran Kristus berarti berusaha untuk jujur, adil dan penuh kasih dalam setiap aspek kehidupan. Kebenaran yang kita hidupi bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga hidup. Tetapi juga kita tidak hanya menjadi pendengar firman juga, pelaku firman yang membawa orang bagi dunia. Kemudian yang ketiga, menjadi saksi bagi dunia. Di zaman sekarang sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk menjadi saksinya dengan hidup dalam kasih dan kebenaran. Kesaksian yang paling kuat bukan hanya dalam melalui perkata, tetapi melalui tindakan nyata yang menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kebencian, kita harus berusaha menjadi pembawa damai, keadilan, dan kasih bagi bersama. Melalui sikap hidup yang penuh integritas, orang lain dapat melihat dan merasakan kehadiran Kristus dalam diri kita. Semua dengan hidup sebagai saksi Kristus. Kita membantu mewujudkan doa Yesus agar semua orang percaya dan dapat bersatu dalam kasih dan kebenaran. Dengan membiasakan diri kita untuk hidup sesuai dengan
nilai-nilai Kristiani dapat membantu kita membentuk diri kita sendiri yang memiliki integritas dan komitmen. Maksud dari integritas ini, kita harus memiliki keterbukaan diri kepada setiap orang. Dengan membiasakan diri kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, membantu kita untuk membentuk diri kita sendiri dalam iman serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur dan berani membela kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik di sini kakak mau bertanya nih, apa yang kalian ambil, yang bisa kalian ambil dalam pengalaman kitab suci kita pada hari ini? Temanya itu bersatu bersama Yesus dalam kasih. Apakah ada pertanyaan dari pendalaman kitab suci kita pada hari ini? Atau di sini kakak buka sesi sharing? Sharing tidak apa? Sharing. Cerita kita. Apakah ada yang mau menceritakan atau sharing sedikit? Sharing dengan kamu yang kalian apa? Misalnya kan sharing tentang kalian dalam berbagi kasih ini. Aku pakai senjata. Atau apa yang kegiatan kalian sehari-hari di sini, kebersamaan kalian misalnya berbagi kasih intinya di sini. Ya, kegiatan kalian. Maksudnya dari pagi dan Kalau tidak ada, maka langsung yaitu langsung memberikan ayat kelas dari pendalaman dari kitab suci yang kita bawakan pada hari ini. Atau siapa yang mau membacakan ayat kelasnya? Silakan, boleh kan? Kamu bacanya dari apa sih? Gila. Pada hari ini, aku di dalam mereka supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 5. Lagu selingannya dikasih supaya tidak bosan.
Engkau memberkati kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga sore hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Semoga Engkau berkati dalam perjalanan dan sampai di tujuan masing-masing. Amin. Salam Maria, penuh rahmat kamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yohanes. Salam